Wabarakatuh. Saya Khairina Sari adalah sebagai PNS di Rumah Sakit Jantung Harapan Kita sebagai apoteker, di mana saat ini saya dikriminalisasi oleh pejabat Rumah Sakit Jantung Harapan Kita dan juga pejabat Kementerian Kesehatan Republik Indonesia. Adapun kali ini saya membuat video dalam bentuk surat terbuka secara lisan yang saya tujukan kepada Bapak Presiden Republik Indonesia, yaitu Bapak Prabowo Subianto, dan juga saya tujukan kepada seluruh rakyat Indonesia, dan juga saya tujukan kepada seluruh para advokat-advokat di seluruh rakyat Indonesia. Tujuan saya membuat surat terbuka ini secara lisan adalah untuk mengutarakan, untuk memberi bukti dalam bentuk kriminalisasi terhadap saya yang kesekian kalinya, di mana diberikan kepada saya surat pemberhentian dari pejabat Rumah Sakit Jantung Harapan Kita dan pejabat Kementerian Kesehatan Republik Indonesia, di mana yang akan saya minta bantuan kepada para advokat, kepada seluruh rakyat Indonesia, dan terutama kepada Bapak Presiden Republik Indonesia untuk mohon dibantu saya untuk evaluasi kembali, untuk observasi kembali yang terjadi terhadap diri saya, yaitu dalam bentuk diskriminatif, manipulatif, kriminalisasi, yang saat ini saya sudah tidak bisa bekerja kembali. Dimulai pada saat saya masuk dalam Rumah Sakit Jantung Harapan Kita, di mana saya bentuk diskriminatifnya dan manipulatifnya adalah saya uraian tugas saya tidak sesuai dengan kepangkatan golongan saya sampai terakhir saya bekerja di Rumah Sakit Jantung Harapan Kita, dimulai dari saya masuk Rumah Sakit Jantung Harapan Kita. Suara geledek bunyi, itu artinya alam semesta mendukung. Jadi saya lanjutkan kembali, yaitu yang kedua, di mana diskriminatif, manipulatif, dan yang ketiga, kewenangan klinis saya dicabut sehingga saya tidak bisa bekerja kembali karena dicabut secara sepihak dan semena-mena. Yang keempat, gaji insentif saya, yaitu gaji dari rumah sakit yang saya terima setiap tanggal 15, itu dipotong sebanyak 3 kali sampai 0. Terakhir, gaji PNS saya pun dibekukan di rekening mandiri saya, di mana saya mengetahuinya sampai detik ini sebenarnya gaji PNS saya masih ada di rekening saya. Makanya Bank Mandiri itu membekukan rekening saya, gaji Verol, di mana tempat tiap bulan tanggal 1 gaji PNS saya terima. Itu sudah tidak bisalah saya lihat lagi berapa uang yang ada di rekening saya karena Bank Mandiri saya pun dibekukan. Nah, terakhir saya tidak bisa bekerja seperti sebelumnya sampai sekarang ini, bukan karena saya tidak mau lagi bekerja, tapi memang keadaan keuangan saya yang sudah tidak memungkinkan lagi untuk saya bekerja untuk transportasi, karena semuanya sudah 0, sehingga bentuk manipulatif ditujukan kepada saya. Keluarlah surat pemecatan dari Rumah Sakit Jantung Harapan Kita, yaitu dalam bentuk penyampaian informasi mengenai pemotongan insentif kinerja remunerasi karena penjatuhan hukuman disiplin. Ini yang ditujukan kepada saya sebelum akhirnya keluar surat dari Kemenkes
yaitu yang ditandatangani oleh Bapak Budi Gunadi Sadikin sebagai Menteri Kesehatan Republik Indonesia. Tapi banyak kejanggalan di surat ini. Banyak kejanggalan. Pertama, dari tanda tangan oleh Rumah Sakit Jantung Harapan Kita, yaitu PLT, Direktur SDM Pendidikan dan Penelitian, oleh Dr. Basuni Radi, dan juga kejanggalan yang langsung ditandatangan oleh pejabat Kementerian Kesehatan Republik Indonesia oleh Bapak Budi Gunadi Sadikin. Mengapa saya bilang kejanggalan? Inilah yang akan saya uraikan satu persatu. Sebelum saya memulai penguraian satu persatu, saya lebih baik terlebih dahulu membacakan terkait kewenangan pelaksanaan harian dan pelaksanaan tugas dalam aspek kepegawaian yang dikeluarkan peraturan oleh BKN, yaitu Badan Kepegawaian Negara. Kenapa saya membacakan ini? Karena ini ada terkait dengan yang menandatangani penyampaian informasi mengenai pemotongan insentif kinerja remunerasi karena penjatuhan hukuman disiplin. Ini adalah predikatnya sebagai PLT atau pelaksanaan tugas. Karena ini terkait dengan wewenang dan tidak wewenang. Makanya saya di sini ingin membacakan terlebih dahulu bahwasannya yang dikeluarkan oleh surat edaran BKN terkait kewenangan pelaksanaan harian atau pelaksanaan tugas PLT atau PLH dalam aspek kepegawaian, di mana surat edaran nomor 2 garis miring SE atau surat edaran garis miring 7 Romawi garis miring tahun 2019 tentang kewenangan pelaksanaan harian dan pelaksanaan tugas dalam aspek kepegawaian. Di sini jelaskan PLT atau pelaksanaan tugas tidak berwenang untuk mengambil keputusan atau tindakan yang bersifat strategis yang terdampak pada perubahan status hukum pada aspek kepegawaian atau organisasi dan alokasi anggaran. Keputusan atau tindakan yang bersifat hukum strategis merupakan keputusan atau tindakan yang memiliki dampak besar seperti pemberhentian pegawai. Namun sebaliknya, PLT berwenang atau mengambil keputusan atau tindakan selain garis miring garis bawah selain keputusan dan atau yang bersifat strategis yang terdampak pada status hukum pada aspek kepegawaian. Apa sih yang dimaksud dengan tindakan strategis? Di sini dijelaskan tindakan strategis seperti dampak besar seperti penetapan perubahan rencana strategis dan rencana kerja pemerintah. Yang dimaksud dengan perubahan status hukum kepegawaian adalah melakukan pengangkatan, pemindahan, dan pemberhentian pegawai. Nah, ini sudah diatur dalam pasal 14 ayat 1, ayat 2, dan ayat 7. Jadi, kesimpulannya, PLT tidak memiliki kewenangan dalam melakukan tindakan strategis. Nah, di dalam surat edaran ini juga dijelaskan bahwasannya PLT berwenang melaksanakan tugas sehari-hari, yaitu pejabat definitifnya atau pejabat yang sebenarnya, yaitu melakukan pekerjaan sasaran pegawai dan penilaian kinerja pegawai, menetapkan surat kenaikan gaji berkala, menetapkan cuti selain cuti di luar tanggungan negara dan cuti yang dijalankan di luar negeri, ini tidak boleh. Dan menetapkan surat-surat tugas atau surat perintah pegawai
dan menjatuhkan hukuman disiplin pegawai tingkat ringan. Di sini jelaskan hanya tingkat ringan. Ya, ini saya kaitkan dengan surat yang ditujukan kepada saya oleh PLT Direktur SDM Pendidikan dan Penelitian. Di sini dijelaskan di mana pada poin 4 ya. Poin 4 itu penjatuhan hukuman disiplin tingkat berat dengan jenis klasifikasi yang berat di Rumah Sakit Jantung Harapan Kita yang memiliki konsekuensi pada pemotongan insentif kinerja pegawai sebesar 100% atau 0 yang saya jelaskan di awal tadi. Jadi ini jelas, ini sebenarnya tidak wewenang PLT untuk menandatangani ini. Nah, terbukti di surat edaran BKN ya, dalam peraturan yang boleh ditandatangani seorang pejabat sebagai PLT atau pelaksana tugas hanya penjatuhan hukuman disiplin pegawai tingkat ringan. Nah, lanjut, yang boleh dilakukan atau wewenangnya yaitu menyampaikan usul mutasi pegawai kecuali perpindahan antar instansi, ya, memberikan izin belajar dan mengusulkan pegawai memiliki perkembangan kompetensi. Nah, jadi inilah yang saya mohon bantuannya pada para advokat seluruh Indonesia dan juga para rakyat Indonesia. Mohon saya dibantu, dan terutama kepada Bapak Presiden Prabowo Subianto. Bentuk kriminalisasi saya terhadap saya semakin menjadi-jadi, terbukti dengan surat yang ditandatanganin oleh PLT Dr. Basuni Radi. Nah, terus yang akan saya bahas juga, Dr. Basuni Radi ini adalah sebelumnya menjabat sebagai Direktur SDM Pendidikan dan Penelitian di Rumah Sakit Jantung Harapan Kita. Namun saya terkaget, kenapa setelah masa jabatannya berakhir, terus beralih ke PLT, yaitu Dr. Basuni lagi gitu loh. Jadi dari sini tuh kejanggalannya berlapis-lapis yang membuat kriminalisasi terhadap saya, manipulatif terhadap saya, zolim terhadap saya, seperti itu. Selain bentuk kejanggalannya, tanda tangan oleh PLT di mana berdampak besar, yaitu strategis, penjatuhan hukuman disiplin yang berat terhadap saya, diskriminasi, kriminalisasi, terus juga pemberhentian pekerjaan terhadap saya berdampak. Ini ditandatangani oleh PLT. Dan juga di sini tidak ada cap tangan basahnya. Nah, ini saya hanya melihat dari segi administratifnya, dari segi aspek kepegawaian. Nah, berikutnya saya akan menyampaikan dari pihak atau pejabat Kementerian Kesehatan Republik Indonesia, apakah ini tidak dilihat kembali? Mengapa bisa lolos seperti ini? Bahkan yang berdampak besar terhadap seorang pegawai, yaitu saya, Hairina Sari, dengan gaji saya dipotong, saya tidak bisa bekerja kembali gitu. Dan terakhir, kewenangan klinis saya dicabut dan saya diberi surat pemberhentian ini yang dilihat dari aspek hukum tidak sah dan aspek kepegawaiannya juga tidak benar. Inilah yang terlihat, dibuktikan sudah dari awal tidak benar dilakukan terhadap saya, ditambah lagi dengan keluarnya surat ini tambah tidak benar, dibuktikan secara zahir oleh Allah, seperti itu. Nah, kembali saya ke Bapak Budi Gunadi Sadikin sebagai Bapak Menteri Kesehatan yang menandatangani surat saya ini. Saya jujur, kejanggalannya saya kaget, saya terkejut. Sebelumnya saya sudah mengirim surat kepada Bapak Budi Gunadi Sadikin sebanyak 2 kali.
Yang pertama, surat saya tidak nyampe ke Bapak Budi, Bapak Menteri Kesehatan, pada masa era pemerintah masih Bapak Jokowi. Itu dibuktikan dari pegawai Bapak sendiri, Pak, di Kemenkes. Saya datang langsung ke kantor di Kemenkes, di mana saya tahu pihak yang mengambil surat saya itu yang tidak bisa sampai ke tangan Bapak, yaitu adalah dari pihak Yankes, Pelayanan Kesehatan, Direktorat Pelayanan Kesehatan, di mana surat saya itu tidak nyampe, diambil. Nah, karena saya tahu surat saya tidak nyampe, lalu saya buat surat saya yang kedua, masih di masa jabatan era Bapak Jokowi juga. Dan ternyata sampai sekarang juga saya tidak ada jawaban gitu. Maksudnya kenapa saya bilang tidak ada jawaban? Saya tidak dipanggil oleh Bapak Budi Gunadi, atau tidak ada jawaban, atau tidak ada mediasi, tidak ada bentuk dari segi administratif itu surat saya dijawab, itu tidak ada. Tapi dijawab seperti ini. Ini kan sangat zalim gitu. Nah, terus tapi saya tidak boleh juga berpikir ini langsung tidak baik ya. Bisa jadi pada saat Bapak Budi Gunadi Sadikin menandatangani ini mungkin tidak tahuan beliau juga gitu kan. Bisa aja seorang pejabat lagi sibuk sambil baca dokumen langsung tanda tangan begitu aja. Ya, itu saya juga bisa mengetahuinya gitu. Namun secara tertulis tetaplah saya melihat Bapak Budi Gunadi Sadikin ini sudah menandatangani. Saya lihat apakah sudah mengetahui keadaan yang sebenarnya, saya sebenarnya itu seperti apa, apakah benar sudah dievaluasi kembali terkait ini semua, seperti itu. Nah, jadi atas semua ini kembali lagi, apa yang dilakukan terhadap saya ini sebenarnya ini adalah bentuk kriminalisasi, diskriminatif ya. Namun dibalik semua itu saya melihat dari perspektif cara pandang saya yang berbeda. Saya berusaha melihat dari segi positif, dimana kejadian ini saya tahu belum pernah terjadi di seluruh rakyat Indonesia, itu khususnya di pegawaian ya. Namun saya melihat ya di sini ada pembelajaran buat saya, dimana mungkin dari saya supaya untuk mengungkap kebenaran, benar adalah benar dan salah adalah salah, itu dari saya dulu gitu loh. Tapi saya ikhlas menjalani semua ini, saya ikhlas sehingga saya bisa mendapat pembelajaran dari sini. Ya, mudah-mudahan saya berharap dengan permasalahan saya ini yang sepertinya ditutup-tutupi oleh pihak-pihak tertentu itu, tapi karena Allah lebih tinggi dari semuanya, itu insya Allah saya berharap kebenaran itu akan muncul nanti. Makanya melalui wasilahnya Allah, yaitu para advokat atau para rakyat Indonesia, bisa nanti ada jalannya untuk mengungkapkan kebenaran ini, benar adalah benar dan salah adalah salah. Dimana ya saya juga pribadi saya heran, sampai detik ini pun satu tablet pun saya tidak pernah yang namanya mengambil. Kebetulan saya di farmasi, di apotik ya, tidak pernah mengambil obat atau tidak pernah mengambil alat di rumah sakit selama saya bekerja di rumah sakit jantung 14 tahun. Tingkat saya sakit kepala pun saya beli obat, bahkan untuk orang tua saya pun saya beli gitu loh. Walaupun saya misalnya pun uang saya nggak cukup untuk beli obat orang tua saya ngutang dulu, tapi begitu saya gajian saya bayar. Tapi sebaliknya saya heran gitu, kenapa saya bisa dikriminalisasi seperti ini, seperti itu. Namun kebalikannya di pegawai yang lain, di mana saya mengetahuinya dan saya yakin pada saat terakhir saya di rumah sakit jantung,
seluruh pegawai rumah sakit jantung pun mengetahuinya. Ada pegawai di bagian kasir rawat jalan itu, kalau nggak 4 atau 5 orang, itu ada yang berbuat merugikan rumah sakit dan keuangan negara, yaitu korupsi. Dan itu sudah diketahui oleh semuanya, seluruh karyawan. Nggak apa-apa, ini saya uraikan. Saya berusaha untuk speak up, karena mungkin saya harus melakukan ini, merinding saya, supaya kalau tidak saya, siapa lagi yang akan mengungkap ini gitu loh. Mohon kepada para advokat, kepada Bapak Prabowo terutama, periksa Rumah Sakit Jantung Harapan Kita. Ada apa di Rumah Sakit Jantung Harapan Kita? Kenapa karyawan yang sudah jelas korupsi sebanyak 5 orang di kasir rawat jalan, dan bisa jadi kasir rawat inap juga, yang sudah manipulatif data, korupsi sampai jumlahnya bukan sedikit, miliaran, itu malah dipindahkan saja, dan bahkan sampai sekarang pun masih bekerja gitu loh. Tidak ada seperti saya diberi hukuman disiplin yang berat gitu. Kenapa? Apakah ada berhubungan dengan pejabat rumah sakit jantung langsung? Makanya ditutup-tutupin, dilindungin gitu. Nah, saya memberitahu ini melalui video ini, sama sekali tidak ada niat saya untuk tidak baik buat orang-orang, pejabat-pejabat Rumah Sakit Jantung Harapan Kita atau pejabat Kemenkes RI untuk balas dendam. Tidak. Saya ikhlas. Apa yang saya jalani sekarang ini, gaji saya dipotong, saya tidak bisa dapat bekerja kembali, ya, PNS, ya. Namun saya merasa tanggung jawab, beban moral, beban batin saya untuk mengungkapkan ini, untuk mengungkapkan ke seluruh rakyat Indonesia, benar adalah benar dan salah adalah salah gitu. Karena Rumah Sakit Jantung Harapan Kita adalah milik kita semua, milik seluruh rakyat Indonesia, bukan milik para pejabat yang lagi berkuasa sekarang ini. Makanya saya di sini membuka kebenarannya, mengungkapkan benar adalah benar dan salah adalah salah atas semua ini. Nah, tujuan saya membuat surat terbuka secara lisan ini adalah untuk memohon kepada Bapak Prabowo Subianto, kepada seluruh rakyat Indonesia dan para advokat seluruhnya, mari selamatkan. Benar adalah benar dan salah adalah salah, mencari keadilan. Rumah Sakit Jantung Harapan Kita adalah milik kita bersama, milik kita semua. Mohon dievaluasi kembali, diobservasi kembali. Benar adalah benar dan salah adalah salah. Kalaupun memang saya salah, saya siap untuk diberi hukum yang setimpal, yang bagaimana berlakunya. Tapi kalau emang saya tidak bersalah, mohon kembalikan apa yang menjadi hak saya yang seperti semulanya, sampai seperti itu. Dan bagi yang mereka bersalah, ya begitu juga, berikan hukuman yang sesuai dengan perbuatannya. Ya, untuk kali ini sampai di sini dulu video saya kali ini. Dan jika ada salah saya dari awal sampai akhir, perkataan yang salah atau yang membuat saya di pihak-pihak tertentu yang sakit hati atas ucapan saya mohon maaf. Tapi sebenarnya saya tidak ada niat untuk membuat sakit hati orang lain dan dendam, tidak ada sama sekali. Namun saya di sini hanya mengungkapkan kebenaran, benar adalah benar dan salah adalah salah. Ini merupakan beban mental, beban moral saya kalau saya tidak mengungkapkan kebenaran dan keadilan ini. Mungkin itu saja. Terima kasih saya untuk semuanya yang telah mendengar video saya kali ini. Dan insya Allah untuk berikutnya nanti akan saya ungkapkan kembali
terkait dengan kewenangan klinis, ya. Hubungannya dan tidak ada hubungannya dengan peraturan pemerintah. Mungkin itu saja. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.